Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait salah satu materi yang ada pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu model penilaian portofolio. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan rekan saya yang ada pada kelompok 8. Yang pertama ada Sulfatur Rahman Sulaiman dengan NIM 200209501003. Lalu ada saya sendiri, Adinda Regina Putri, dengan NIM 200209502027. Lalu yang ketiga ada Muhammad Syarifal Gunadi dengan NIM 200209502101. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada dasar pemikiran. Penilaian portofolio sebagai suatu penilaian model baru yang diterapkan di Indonesia sejak kurikulum 2004 tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Portofolio sebagai salah satu bentuk penilaian berbasis kelas mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menutupi kelemahan penilaian yang telah dilakukan selama ini. Oleh sebab itu, penilaian portofolio harus dilakukan secara akurat dan objektif, serta mendasar pada bukti-bukti otentik yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, pengertian penilaian portofolio. Penilaian portofolio berbeda dengan jenis penilaian lainnya. Penilaian portofolio adalah suatu pendekatan atau model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas melalui pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Jadi, penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja peserta didik atau digunakan untuk menilai kinerja. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi penilaian portofolio. Berikut ini beberapa tujuan penilaian portofolio. Yang pertama, menghargai perkembangan peserta didik. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran. Yang ketiga, memberi perhatian pada prestasi kerja. Yang keempat, merefleksikan sesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimen. Yang kelima ada meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selain itu ada fungsi penilaian portofolio yang antara lain yaitu yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi pembelajaran. Lalu yang kedua ada portofolio sebagai alat pembelajaran, merupakan komponen kurikulum, karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Yang ketiga ada portofolio sebagai alat penilaian autentik. Yang terakhir, portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Adinda Regina Putri. Prinsip-prinsip penilaian portofolio. Direktorat PLP, Ditjen, Dikdasmen, Depdiknas 2003 mengemukakan pelaksanaan penelitian portofolio hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip mutual truth, confidentiality, joint ownership, stratification, dan relevance. Mutual trust atau saling percaya atau saling mempercayai, artinya jangan saling mencurigai antar guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Confidentiality atau kerahasiaan bersama, artinya guru harus menjaga kerahasiaan semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada, baik perseorangan maupun kelompok. Tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada siapapun sebelum diadakan pemeran. Joint ownership atau
Milik bersama artinya semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada harus menjadi milik bersama antara guru dan peserta didik. Karena itu harus dijaga bersama, baik penyimpanannya maupun penempatannya. Certification atau kepuasan artinya semua dokumen dalam rangka pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator harus dapat memuaskan semua pihak, baik guru, orang tua, maupun peserta didik. Relevance atau kesesuaian artinya dokumen yang ada harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator yang diharapkan. Kesesuaian ini pada gilirannya berkaitan dengan prinsip kepuasan. Karakteristik melalui portofolio. Karakteristik penilaian portofolio. Melalui penilaian portofolio, peserta didik dapat memantau perkembangan kemampuannya secara mandiri, menunjukkan kualitas hasil pekerjaan, mengembangkan kemampuan bersosialisasi, dan memotivasi dirinya untuk lebih giat melakukan kegiatan belajar, memberikan peluang yang besar bagi peserta didik untuk melakukan dialog dengan guru dan orang tuanya secara intensif tentang kelebihan dan kekurangannya. Menurut Barton dan Collins, Hal, Supranata, dan M. Hatta 2004, terdapat beberapa karakteristik esensial penilaian portofolio, yaitu multisumber, autentik, dinamis, eksplisit, integrasi, kepemilikan, dan beragam tujuan. Multisumber dimaksudkan bahwa pelaksanaan penilaian portofolio harus dilakukan berbagai sumber berbeda. Evidence yang dimaksud haruslah autentik dan berhubungan dengan program pembelajaran, kegiatan, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang hendak dicapai. Kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Kelebihan penilaian portofolio antara lain yaitu meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka, membantu guru mengklasifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran, memungkinkan peserta didik melakukan penilaian diri, memungkinkan guru melakukan penilaian secara fleksibel tetapi tetap mengacu pada kompetensi dasar dan indikator yang ditentukan. Kekurangan penilaian portofolio antara lain portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi belajar. Portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Portofolio sebagai alat penilaian autentik. Portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zulfatur Rahman Sulaiman, NIM 2002 0950 1003. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu jenis penilaian portofolio. Jenis penilaian portofolio akan memberikan pemahaman tentang perlunya penggunaan penilaian portofolio secara bervariasi sesuai jenis kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Artinya, hasil belajar peserta didik tidak dapat diukur hanya dengan satu jenis penilaian saja, melainkan harus menggunakan berbagai jenis penilaian. Di samping itu, setiap jenis portofolio mempunyai instrumen yang berbeda. Penilaian portofolio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu portofolio perseorangan dan portofolio kelompok. Jika dilihat dari sistem, portofolio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu portofolio proses dan portofolio produk. Portofolio perseorangan merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik secara perseorangan, dan portofolio kelompok merupakan hasil karya sekelompok peserta didik atau kelas tertentu. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penilaian portofolio. Menurut Anthony Zenitko tahun 1996, ada 6 tahap untuk menggunakan sebuah sistem portofolio, yaitu mengidentifikasi tujuan dan fokus portofolio, mengidentifikasi isi materi umum yang akan dinilai, mengidentifikasi pengorganisasian portofolio,
menggunakan portofolio dalam praktik, evaluasi pelaksanaan portofolio, dan evaluasi portofolio secara umum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan portofolio. Tanpa adanya tujuan, guru maupun peserta didik tidak akan terarah dan cenderung untuk mengerjakan portofolio seadanya. Yang kedua yaitu menentukan isi portofolio. Hal yang paling penting adalah isi dan bahan penilaian portofolio harus mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, di mana harus menunjukkan kemampuan peserta didik yang sesuai dengan apa yang diharapkan pada standar kompetensi, kompetensi dasar, atau indikator pencapaian hasil belajar yang terdapat dalam kurikulum. Yang keempat yaitu menentukan kriteria penilaian portofolio. Guru perlu merumuskan kriteria yang jelas, baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun hasil yang diharapkan. Yang keempat yaitu menyusun format penilaian portofolio. Dapat digunakan untuk menilai pencapaian kemampuan peserta didik sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, atau indikator pencapaian yang telah ditentukan dalam kurikulum. Kemudian bahan-bahan penilaian portofolio. Secara keseluruhan, bahan-bahan penilaian portofolio dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, penghargaan yang diperoleh peserta didik baik tertulis maupun lisan, seperti sertifikat hasil lomba atau catatan guru tentang penghargaan lisan yang pernah diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua itu hasil pekerjaan peserta didik seperti lembar kerja siswa, clipping, gambar, hasil kerja kelompok, dan hasil ulangan. Yang ketiga yaitu catatan dan laporan dari orang tua peserta didik atau teman sekelas. Yang keempat yaitu catatan pribadi peserta didik. Yang kelima yaitu bahan-bahan lainnya relevan. Dan yang keenam yaitu alat-alat audiovisual, video atau disket. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.